Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Akhil Aziz Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar SHMH. Yang kita hormati Bapak Asisten, Bapak Staf Ahli, Bapak Ibu Kepala OPD di lingkup Kabupaten Lombok Utara, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini menjadi hari yang paling spesial. Satu, hari ini hari Jumat, Bapak Ibu. Kalau dalam perspektif Islam, hari Jumat itu dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit itu ada di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat itu adalah hari di mana Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi udkhilal jannah. Hari ini beliau dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat pula beliau dikeluarkan dari surga setelah beliau melakukan pelanggaran di sisi Allah SWT. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kenapa kita setiap hari Jumat harus banyak beribadah? Lanjutan hadisnya, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka inilah waktu atau peluang bagi kita. Kenapa orang-orang tua kita dulu, Bapak Ibu, kalau setiap hari Jumat elek gobok-gobok sama jamaah, tua lokak kita itu selalu berpesan, anak, jangan naik pohon hari Jumat, nanti jatuh. Dia apa ya ling toak naik. Nah, jangan bepergian hari ini nak. Para tukang, para pegawai, mohon maaf, para karyawan-karyawan di bangunan selalu dipesan, anak, dendek lalu begawean, engkau jelo Jumat. Apakah yang disampaikan orang tua kita dulu itu salah? Tidak, sami jamaah. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia hari Jumat ini adalah hari di mana kita harus hati-hati memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah. Jangan naik pohon nak, nanti jatuh. Padahal yang namanya jatuh itu kapanpun kita naik pohon, potensi jatuhnya iya. Kalau hari Senin kita naik, maka potensi jatuh hari Senin, nggak mungkin hari Jumat. Orang tua mengatakan dulu, kenapa? Nak, tunda dulu naiknya. Kenapa? Ada yang lebih penting daripada naik pohon. Di situ ada zikir, ada tasbih, ada baca Quran, ada hal-hal kebaikan. Kenapa? Ini hari baik. Kemudian kita berada di tempat yang mulia. Harinya sudah mulia, kita berada di tempat yang mulia. Subhanallah. Tiang begitu kagum dengan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih Pak Bupati atas nama rakyat. Walaupun saya mohon maaf, mau disebut orang mana bisa saja. Disebut orang Mataram ya, Lombok Barat ya, KLU juga iya. Karena Tiang ada darah KLU yang mengalir dalam diri Tiang. Tiang itu sekolahnya dulu di Kapu, di Istiqomah. Ada beberapa teman Tiang juga saya lihat di sini, termasuk Zen yang di BNPB apa di mana. Begitu saya masuk luar biasa. Dulu masjid ini mohon maaf termasuk masjid yang paling lama, Pak.
Sebelum diintervensi bersama dengan pemerintah, ini termasuk jalan di tempat. Tapi begitu kita masuk, alhamdulillah suasananya kanan kirinya luar biasa, sehingga tempat ini menjadi Islamic Center. Bukan hanya tempat mengaji, tetapi di situ tempat pendidikan, tempat pertumbuhan ekonomi, tempat membangun peradaban, membangun umat. Itu sangat tepat kiranya bila di Islamic Center ini kita melakukannya. Ini adalah tempat yang mulia Bapak Ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun?" Ya Rasul, mana tempat yang paling mulia di muka bumi ini dan mana tempat yang tidak baik di muka bumi ini? Maka beliau tegaskan, khairul biqa'i al-masajidu wa syarrul biqa'i al-aswaqu. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu, jangan jauh dari masjid. Mari bangun relasi kita dengan masjid. Termasuk masjid yang lebih spesifik kemuliaannya disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan engkau bepergian kemana-mana kecuali engkau tujukan 3 masjid di muka bumi ini. 1, Masjid Al-Aqsa di kota Palestina, di Al-Quds Palestina. Berapa nilai pahalanya Bapak Ibu? Setiap yang beribadah di situ, dia akan mendapatkan kelipatan pahala 500 kali dibanding kita sholat di sini. Bergeser kita ke Masjid Nabawi, di situ nilai ibadahnya 1000 kali lebih baik dibanding kita sholat di tempat kita yang biasa. Bergeser kita ke Masjidil Haram di kota Makkah, nilai pahalanya 100.000 kali daripada kita sholat di tempat biasa. Kira-kira kalau 1000 saja nilainya besar apa tidak? Kalau mau tahu banyaknya, berapa banyaknya 1000 itu Bapak Ibu, jangan sampai 1000, coba kita tes. Ada yang mau berkenan? Volunteer mau coba sholat subuh 2 rakaat 100 kali saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, lagi naik, assalamualaikum, terus saja untuk coba-coba saja. Itu nggak bid'ah. Kenapa? Karena belajar Pak. Boleh itu, supaya tahu nanti kesimpulannya. Benar Pak, ternyata banyak itu. Ternyata capek juga, subhanallah. Itu keutamaannya. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT, kalau kita punya kesempatan datang ke tempat-tempat yang tadi, kalau kita diberikan kesempatan oleh ada peluang, ada kesempatan, ada uang, gampang kita cari pahala. Kemarin saya pergi sama Pak Subur ya, umroh, alhamdulillah bisa bersama sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di awal Ramadan. Tetapi kalau kita yang tidak diberikan kesempatan Bapak Ibu, maka peluang itu masih bisa kita ambil. Bagaimana? Jangan malas ke masjid. Jangan sampai kita tidak sholat di masjid. Alangkah ruginya seseorang bila mana ke Masjidil Haram tidak bisa, Masjid Nabawi tidak bisa, Masjidil Aqsa tidak bisa, ke Masjid Islamic Center di sini pun dia tidak bisa. Kira-kira dari mana dia dapat pahala kalau begitu? Oh iya Pak Ustadz, dia rajin ibadah kok di rumahnya. Sekuat-kuat kita sholat di rumah Bapak Ibu, tidak akan sama nilai pahalanya dengan kita sholat di Islamic Center ini. Toh kita sholat berjamaah di rumah dengan anak istri kita, dapat 27 Bapak Ibu, tetapi masih jauh lebih banyak kita dapatkan di masjid. Dari mana kita dapat? Langkah yang kita habiskan ke sini. Ada yang datang dari Gangge, ada yang dari Gondang, ada yang datang dari Pemenang. Dia menggunakan kendaraan, subhanallah, berapa putarannya. Itu akan menjadi 1 pahala di sisi Allah, yang kedua penghapus dosa kita di sisinya, dan yang ketiga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada ruginya kalau kita datang ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Sementara tempat yang tidak bagus itu apa Bapak Ibu? Pasar. Bagi mereka yang tidak ada kepentingan, jangan sering-sering ke pasar. Jangan nongkrongnya di pasar. Ini sudah tahu dia bukan pedagang,
dia tidak menjual jasa apapun, diam saja di pasar. Itu yang tidak baik Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memang bisnisnya di pasar, kita memang masa depannya di situ karena kita memang berinteraksi dengan pasar, silakan. Tetapi yang perlu dijaga Bapak Ibu, kalau kita berjualan di pasar, tolong kita menjadi orang yang jujur, yang amanah, jangan berdusta dan lain sebagainya. Kenapa pasar itu identik dengan keburukan? Karena biasanya orang berdusta itu ada di pasar. Orang memainkan timbangan itu di pasar. Orang melakukan tindakan-tindakan kezaliman itu di pasar. Coba yang jual manok doang pang lekak julu. Pira jin manok kemtia bapak anu nih. Dinarak dengan luar regaan. Baru tergak unin. Nggak ada orang yang nawar, dia bilang tadi ditawar. Kecil yang jual masih pang lekak. Nah niki masalahnya. Ndek man tiang pelunggum sami macam-macam unikane, tutur kata dan lain sebagainya yang buruk-buruk dan lain sebagainya. Itu semua ada di pasar. Tetapi kalau di masjid Bapak Ibu, dia menjadi mulia. Kenapa? Tempat sholat, tempat zikir, tempat ngaji, tempat kita bertahajud dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu, kita semua saat ini berada di bulan Ramadan. Coba, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Harinya hari Jumat, yang kita lakukan adalah kajian ilmu, tempatnya tempat yang terbaik, dan waktunya pun bulannya adalah bulan yang spesial sekali. Makanya tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ahlul Hijjat, beliau membacakan kepada kita surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu Bapak Ibu apa? Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara keistimewaannya. Kalau kita berbicara keistimewaan bulan Ramadan sungguh luar biasa. Maka kita semua harus benar-benar menjadi orang-orang yang istimewa. Ingat, dalam konteks kewajiban melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak memerintahkan semua orang. Allah tidak memberikan kewajiban ini kepada semua manusia, tetapi Allah membidik mereka-mereka yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang Islam itu banyak Bapak Ibu, tetapi belum tentu orang Islam itu benar-benar beriman. Makanya mohon maaf disebutkan dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Seseorang muslim bila mana dia melakukan keburukan, kemaksiatan di hadapan Allah, maka saat itu pula dia tercabut dari keimanannya, tetapi dia masih menjadi orang Islam. Orang mukmin bila mana berzina, tercabutlah diri dia sebagai seorang mukmin, maka dia tetap muslim, tetapi dia tidak beriman. Begitu kalau dia mencuri, begitu kalau dia menzalimi, apapun kalau kita berdosa, tercabut predikat mukmin, maka kita hanya menjadi seorang muslim. Inilah bedanya antara orang Islam dan orang beriman Bapak Ibu. Setiap orang Islam, kata kaidah, belum tentu beriman, tetapi kalau setiap orang yang beriman, pasti dia sudah muslim. Maka orang yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah mereka-mereka yang spesial, yaitu orang yang beriman. Kenapa? Karena bulannya spesial. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, yang menunjukkan spesialnya bulan ini adalah hadis qudsi yang menyatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, itu untuknya, kecuali puasa itu untukku, maka saya berkenan memberikan penilaian terhadap mereka yang berpuasa. Bapak Ibu, hanya ibadah puasa yang dinilai langsung oleh Allah. Ibadah yang lain, siapa yang menilainya? Malaikat yang diperintah oleh Allah. Malaikat, itu sedang sholat, kasih dia nilai.
Itu sedang haji, kasih nilai. Itu sedang berzakat, bersedekah, kasih nilai. Tetapi kalau puasa, apa kata Allah? Saya yang memberikan penilaian. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya puasa. Jadi kalau ibadah yang lain malaikat, namanya malaikat itu diperintah oleh Allah, maka dia harus taat. Tidak boleh melebihi perintah Bapak Ibu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, dan dia akan melakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Malaikat, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 dan maksimal 750. Maka malaikat boleh memberikan nilai interval berapa? 10 sampai 750. Tetapi dia tidak boleh berkreasi lebih dari 750. Kenapa? Itu wewenang Allah. Kalau ini bau bagus, kasih 100, kasus 20, 300, boleh malaikat. Tetapi dia tidak boleh melebihi angka maksimal. Berapa angka maksimal? 750. Tetapi kalau puasa, jangan malaikat yang turun tangan, kata Allah SWT. Illa siyam fa innahu li wa ana adzi bihi. Kecuali puasa, biar saya yang memberikan penilaian. Allah berkenan memberi nilai. Berapa nilainya? Tergantung pemiliknya. Tergantung yang memiliki itu, pemiliknya Allah, maka pantas kiranya puasa itu diberikan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala mereka-mereka yang berpuasa. Sabar itu termasuk tujuan daripada orang berpuasa, atau yang disebutkan juga dengan orang-orang sabar di sini adalah orang yang berpuasa. Berapa pahalanya Bapak Ibu? Bighairi hisab, unlimited, tidak ada batasan nilainya. Kenapa? Pemiliknya langsung. Taruhlah di sini ada pemilik duren nggak di sini? Ada yang punya duren? Nggak, saya minta kok, cuma saya nanya saja. Ada yang bos duren di sini? Taruhlah misalnya bos duren ada karyawannya. Anda jual ini sekilo itu segini, jangan lebih rendah dari sini, kita rugi. Jangan lebih mahal, nanti kita nggak dibeli-beli. Saya pintarnya begini, saya bilang, pemiliknya siapa? Oh, itu sahibnya Pak Bupati. Saya telepon Pak Bupati. Pak Bupati, saya mau durian, sahib antum yang jualan. Dia telepon, pemiliknya langsung ditelepon oleh Pak Bupati. Tolong bawa durian. Kira-kira karena langsung pemiliknya, dijual apa dikasih hadiah? Dikasih hadiah Pak. Kenapa? Pemiliknya. Dia boleh jual kalau dia semel, kan begitu. Tapi dia juga bisa jual dengan harga yang murah sekali, atau mungkin digratisin. Kenapa? Karena pemiliknya langsung Bapak Ibu. Jadi kalau pemilik itu nggak pakai hitung-hitungan. Itu hebatnya kalau kita langsung ke pemiliknya. Subhanallah, puasa ini langsung Allah yang memberikan penilaian. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah mengistimewakan puasa? Mengapa hanya puasa yang Allah turun tangan, tidak sholat? Padahal sholat ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melalui Mi'raj. Kenapa tidak haji? Yang mohon maaf, haji ini biayanya juga sangat besar. Bahkan kalau saat ini pun sedang terjadi perdebatan di Kementerian dan DPR, bisa berangkat haji apa tidak. Kenapa? Karena situasi yang saat ini sedang terjadi, perang Israel dan Iran. Kenapa tidak haji yang langsung? Biar saya memberikan penilaian, kata Allah. Tetapi malaikat yang diperintah. Bapak Ibu, pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dijawab oleh seorang ulama yang namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Minhajul Qasidin. Kenapa ibadah puasa itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah innahu sirrun wa amalun batin la yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Satu-satunya ibadah yang paling rahasia sifatnya,
Tersembunyi sifatnya Bapak Ibu, hanya ibadah puasa. Karena dia tersembunyi, karena dia benar-benar tidak bisa dilihat, dinilai oleh setiap orang. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Dia tidak bisa dinilai oleh atasan, oleh teman, oleh kolega, termasuk puasa itu tidak bisa dimasuki rasa pamer, rasa riya, rasa sombong. Bapak Ibu, hebatnya ibadah puasa itu rahasia. Saking rahasianya, teman paling dekat sekalipun dia tidak akan tahu kita masih berpuasa atau tidak. Dan kita tidak bisa sombong, tidak bisa riya, nggak bisa pamer. Kalau ibadah selain itu, potensinya riya bisa, dinilai oleh orang lain bisa. Bapak Ibu, kita ambil contoh sholat. Ya, sholat itu dilihat apa tidak? Karena dia dilihat, potensi untuk kita bergeser niat tadi dari ketulusan menjadi riya itu sangat terbuka. Saya kasih contoh. Kalau ada anak muda yang cerdas, kebetulan dia sedang PDKT dengan cewek, waktu yang paling tepat untuk datang itu Pak Bupati, itu waktu-waktu menjelang maghrib. Ya, Dek, saya mau datang. Kapan? Jam sekian, sebelum maghrib. Oh iya, memang bapak ada juga di sini, ibu juga ada di sini, masya Allah. Begitu dia datang, diterima di rumah belakang situ ada beruga, masya Allah. Duduk 7 menit langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah. Pintarnya anak muda ini langsung dia bilang, Bu, bebong, bu tot wudhu nih, masya Allah. Yang dia tanya itu keran wudhu, Pak. Kira-kira kalau ada seorang cowok bertanya di hadapan calon mertua seperti itu, poin apa tidak? Poin besar, Pak. Ada 4 cowok yang sering datang, yang nanya air wudhu hanya dia. Ini poin ini. Pinternya orang tua bilang apa, Nak? Sudah sholatnya di beruga saja ya, ini sejadahnya, Nak. Tawan diri sedang ternilai. La ilaha illallah. Tamu jelu anak sida sembahyang. Padahal orang tua itu masuk sama suami istri bukannya mau sholat, mau ngintip. Itu pilih jendela. Tahun diri ternilai ele dalam Bapak Ibu, subhanallah. Takbir doang bareng dengan sekara tuh nih, Allahu Akbar nih nani. Masya Allah. Hebat. Sudah begitu berdirinya masya Allah. Biasanya sholat jalan tol dia pakai, sekarang macet-macet sholatnya. Serakaat sampai 3 menit nganjeng, dia baca apa-apa pokoknya momot. Allah. Mau elek dalam Bapak Ibu. Ibu salih dalam muntaki semama ni mula pelinggih menjak bapaan. 20 tahun taran merarik di kuah kita sembahyang barat menu. Apalagi menjadi asisten, menjadi asisten di kuah kita. Asisten. No dengan sembahyang sak mula no. Khusuk belo sida je kejelap-jelap dalam sembahyang ni. Lihat potensi untuk berubah, bergeser, potensi untuk riya itu sangat terbuka. Kenapa? Karena ada penilaian di situ. Benar apa tidak? Orang bersedekah Bapak Ibu yang biasanya mohon maaf mainnya 2.000, tapi karena memang sekarang modelnya persis di Mekah, caranya di Arab. Dah katanya Pak Bupati, semuanya taruh di sorban saya. Kalau di Mekah kan begitu. Kalau di Arab itu kalau sedekah sorban dilepas, yuk sila pun pemenang si Bupati terus pening tan serius. Semalam 2 yuk. Susah tenio ni. Tae kan sekedi ini din semal 2 yuk. Kan Arab Pak Bupati tuh. Yang tadinya mainnya 2.000 mungkin naik sedikit ke 20.000. Kenapa? Dilihat. Ada di antara jamaah yang mohon maaf, awalnya mungkin niatnya tulus, pergi haji, pergi umroh, lagu dia minta pemenak si batu. Hebat, paling bisa di jamaah lah, bau barang haji. Awalnya mungkin tulus, lagu ngoneng-ngoneng, lah singa, nah, hai pe kebun selakuan. Aku doang. Duren sekali be musim duren 5 kali haji aku. Hai, si gaya dia potensi riaknya sangat besar.
Tapi kalau puasa mau riak bagaimana caranya? Ada yang bisa mencontohkan? Saya mau riak, mau puasa sambil riak. Gimana caranya coba? Pada tak lapah Bapak Ibu berminta riak. Apalagi kita mohon maaf sekali jauh model kita berpuasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau puasa, ya bahasa Aisyah, seperti orang tidak berpuasa. Tetapi kalau beliau tidak berpuasa, seperti orang berpuasa. Artinya apa? Semangatnya sama saja. Lagu-lagu itu puasa penggitan dua sampai jam. Masya Allah. Asisten. Ya Allah. Badek-badek enggak anton ini ke mos. Nani sampai jam 10 badek enggak nengkah. Enggak senang menyebeng. Bocor, apalagi THR ni turun dah ni. Ya Allah. Barat Mesa lapah dia. Ya Allah, dinarak kemos-kemos tidak ada ya Allah. Padahal sami jamaah kita ini menjual servis. Kita ini kan di Pemda ini jual jasa Bapak Ibu. Kalau masyarakat kita itu mungkin dia tidak menuntut kita memberikan apapun, tetapi kalau pelayanan kita tetap kemos doang. Badik-badik demen ni. Kemos tak lawan. Ya lelah nganti, kemos nganti jelas sama tahun deh. Ni di mana-mana apa je mati tu dengan Jumat nolek ya dojul tiang doang mohon maaf di tengolek bau pati mohon maaf sekali. Kemarin saya bersama dengan semalam saya sama dia ini Hijar Ustaz Hijar ini semalam di Monjok sama dia. Tadi pagi tiang mohon maaf Bapak Ibu kalau dengar radio RRI tadi pagi itu sak weng weng suara niki tiang wah niki sehingga mohon maaf Pak Bupati luwe dengan salah kira salah sangka terhadap tiang. Sempat tiang di Lingsar itu Bapak Ibu tiang datang ceramah untuk pernikahan Pak Bupati. Selesai tiang khutbah nikah, arak dengan toak datang Masya Allah. Langsung dikapung tiang, dipeluk ya Allah anak bahasa muktandak lalu suara si dia anak. Padahal dia memang agak rabun. Syukur tiang berdait kanca pelungguh. Hanya suaranya saja yang tiang dengar. Kalau sudah hari Jumat pagi seperti tadi, itu tiang yang ceramah di Islamic Center. Dia bilang, saya senang bertemu dengan Ananda. Itu cemoh tekaku terpeluk Bupati la ilaha illallah. Sangsangan ini arah bayi berkat kan meluk. Badik-badik jalan arah oleh-oleh. Yang tidak mengenakkan itu Bapak Ibu apa? Beliau melanjutkan ucapannya, "Au anak bahasa mukparam, ya belik tinggal menok ni." Ni jak langsung. Waduh. Mukparam lain bahasa kan? Karena beliau tidak nyangka suaranya menggelegar. Pagi-pagi sudah terdengar di mana-mana. Padahal orangnya biasa-biasa. Dek sak kodek lalu jadi. Lah makanya ke Jawa Bupati oli solas-solas badik ke dia. Dek solas 12. Ini sami jamaah nggih. Jadi subhanallah, walaupun kita berpuasa, tolong kita tunjukkan. Makanya kalau kita melakukan ibadah sekecil apapun di bulan Ramadan ini, Rasul katakan apa? Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah ringan di bulan Ramadan ini, maka dia akan dilipat gandakan laksana dia melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, bagi kita umat Islam, hari-hari 10 hari terakhir ini adalah momen-momen yang menentukan. Apakah kita lulus atau tidak, mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, tergantung bagaimana cara kita mengakhiri proses ibadah yang sudah kita lakukan. Dikasih bonus terakhir Bapak Ibu di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena memang beda suasananya Bapak Ibu. Semakin menjelang berakhir bulan Ramadan, itu semakin berat godaannya. Kalau kita ingat dulu di awal-awal Bapak Ibu, ada orang yang sejadahnya datang duluan. Dia booking tempat. Kenapa? Kalau telat nggak bisa, nggak ada tempat. Saking banyaknya. Sampai-sampai takmir bilang, tahun depan kita bebaskan tanah yang sebelah sana. Kenapa?
ini sudah tidak cukup untuk menampung jamaah yang sholat tarawih. Begitu 10 hari terakhir cobaannya semakin berat Bapak Ibu. Takmir bilang apa? Sepertinya kita lelang itu tanah. Kenapa? Kayaknya banyak yang sudah pindah tempat. Ya, Masya Allah. Jadi 10 hari terakhir inilah yang menentukan. Makanya kemarin dia juga mengisi di Wali Kota Mataram. Kebetulan hari Rabu kalau nggak salah atau hari Senin siang. Beliau bilang apa? Bulan Ramadan ini bukan siapa yang mengawali, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Jadi tarawih itu bukan siapa yang rajin pertama, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, kita diuji saat ini Bapak Ibu, maka ujiannya pun dikasih bonus yang luar biasa. Apa itu? Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, impian semua orang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nilai ibadah bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata lebih baik itu berarti bukan sama Bapak Ibu, bukan setara, tetapi lebih. Berapa lebihnya? Tergantung kuasanya Allah. Bisa 2000, 10.000, 500.000, terserah keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Maka inilah nilai yang kita dapatkan. Tetapi biasanya dihitung dengan tahun Bapak Ibu, supaya kita lebih bisa memahaminya. Berapa itu? Kalau 1000 bulan itu pendekatan hitung-hitungannya itu tidak kurang dari 83 tahun. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang bisa beribadah 83 tahun? Ada? Kalau tiang langsung berani jawab, mustahil. Kenapa mustahil Bapak Ibu? Karena kalau toh usia kita 83 tahun, berarti belum tentu bisa beribadah selama 83 tahun. Kalau umur kita 100 tahun, maka dipotong masa kecil kita, masa-masa kita kecil, itu kan belum akhir balik, maka kita tidak dihitung, tidak dihisap, tidak mukallaf kita. Seseorang itu baru mukallaf Bapak Ibu kalau dia sudah akhir balik. Kapan kita akhir balik? Kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah, kemudian perempuan itu kalau datang menstruasinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, saat kita akil balik dulu rajin gak ibadahnya? Masih ingat? Rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin ke majelis, rajin, pokoknya jamaahnya ada. Pak Bupati juga sama dengan saya kayaknya. Pasti kita sama-sama lah. Ya kalau ingat saja, kalau ada dapat rezeki dikasih tambahan uang, baik. Anak sembahyang dulu, sembahyang. Subhanallah Bapak Ibu. Berjalannya waktu kita di SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, itu masa-masa yang kita itu mohon maaf jarang mengingat sholat. Apalagi kalau kita sudah tahu lawan jenis, enggak mut porok lalu mojok doang lampak jok balin beraya. Tetua bendek pengalaman. Coba dituah iur sembahyang sampai jamaah, dituah ingat ngaji, dituah ingat zikir, enggak ni ingat lalu lampak saja. Kapan? Usia kita sekolah, usia kita kuliah. Makanya tiang ingat Pak Bupati waktu menemani TGB dulu safari Ramadan di Sumbawa, di White House itu sebelum terbakar, kan dulu Pak Jamaluddin Malik, Pak Ustadz katanya orang Sumbawa, apa Pak Bupati? Saya ini miskin, saya dulu sebelum jadi bupati katanya. Ya maksudnya nggak seperti sekarang. Kalau dulu kuliah di Mataram itu Pak Ustadz, nyakit kita katanya. Sampai-sampai kita ke pasar Loa jual itu jaket katanya. Saking sulitnya, ayam orang masuk kita ambil katanya. Dan beliau jujur, kita beli pisang goreng Pak Ustadz, bibi-bibi yang jualan di situ, kita makan 6, bayar 3. Telu unin enggak men benson, tahu meren benson layak permen benson sampai jamaah mud gaum tak meli out kuning tamak anjo kantor ni bu telu padahal 6 tamu masih mengat ya dia kurang-kurang lupa
Bapak Ibu, sedang-sedang kita nakal, kuliah juga demikian. Urusan mata kuliah, urusan bimbingan, urusan skripsi. Kadang-kadang sholat ntar dulu kalau kita ingat. Walhasil Bapak Ibu, orang tua kita bilang apa? Aneh lemak lamun wah merari jayan pacu badek. Aneh aluran be berari. Bapak Ibu coba ingat semua kita, begitu sudah sah akad nikah, rajin ibadah, rajin mengaji, ngaji salahin tom rajin. Badek-badek bab lain ya ini merajin lagu lama sembahyang endo julu seren seningat kena kak ndik datang bulan nang di balik dia bertian penang wah melayu penang apa sih tiap beli kanduk kelak dit man berdui bali malik sila mau melayu berdui anak kodek sampai jamaah enggak, kita hanya pikirkan untuk apa, dari mana kita bisa beli pempas, hujan angin kita cari uang, masya Allah selelo setahun weruni lalu boyak tuh bayang pos ya, sembayang ndot dulu zikir nanti dulu ya Allah, hanya dunia yang kita pikirkan Bapak Ibu. Sila walhasil orang tua kita bilang apa, insya Allah lemak kanak-kanak ini Bapak Ibu lamun wah merari ja aneh itu ya lalu ngaji doang kedua layak ya kurang zikir layak kurang ibadah lalu kada kembali yuni. Lamun wa berari kanak-kanak ini kita yang akan pergi sholat berdua, pergi berjamaah berdua, zikir panjang-panjang. Kenapa? Dulu kita jarang zikir. Bapak Ibu, hebatnya anak-anak sekarang begitu selesai menikah punya anak, oleh jog balen, ina niyak sarah baim nani, iya wah rumuk baim. Ya Allah, Bapak Ibu, ndek periak diri. Tidak sayang terhadap diri kita Bapak Ibu. Apa kita kasihan juga dengan kita? Kapan kita mau mengabdi kepada Allah? Padahal ini timingnya sudah ada, waktunya sudah tepat. Mari kita banyak-banyak ibadah. Ibaratnya sampai jamaah, tidak ada kata terlambat. Boleh tugas kita di Pemda pensiun Bapak Ibu, tetapi urusan ibadah tidak boleh pensiun. Ya, justru waktu pensiunlah kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Saya izin Pak Bupati tidak panjang-panjang, saya akan menutupnya nanti dengan satu ungkapan. Biasanya Tiang pakai lagu, tetapi dia biasanya pakai bahasa Sasak saja nanti. Tiang tadinya mau panjang-panjang jalan-jalan di sini, tapi Tiang hari ini setelah ini kan pulang. Kalau ada yang mau ke mall sekalian jalan-jalan, ketemu sama saya khotib dan imam di Mall Epicentrum hari ini. Jadi kalau saya dilihat di sana jangan bilang, oh keren belanja lonto Ustaz. Ende, saya di situ ceramah. Barang enggak belanja, lagi arah baik saya beli. Setelah itu Bapak Ibu, tadi sudah masuk mengingatkan nanti di Man 1 Gerung ada buka bersama dan pengajian. Malamnya Tiang bergeser ke Lingsar di Pak Kasdiono. Disitulah baru Tiang akan pulang itu jam 11 malam. Makanya Tiang bilang sama teman-teman Pak Bupati, Tiang ini Bang Toyib sebenarnya. Jarang lek Bali, jarang berbuka lek Bali. Mbe jaga tahu Tiang angkat lamun terketuan, mbe tahu lu lek balik, emparan lek Senina, padahal baru sekek. Tiang baru satu, belum nambah. Paling ndek bani jolok ngeraos ketimbang menjadi pejabat dibanding ngeraos. Bila bantal ya sakit laut. Bapak Ibu, terakhir, mumpung ini adalah waktu yang tepat Bapak Ibu, mari kita jadikan momen ini untuk menambah kebaikan kita, perbanyak amal saleh kita. Inilah yang menjadi bekal kita menuju akhirat kelak. Tiang tutup dengan nasihat orang Sasak dulu sampai jamaah nggih. Ina ama ingat si dewa toa pacu pete jari sango era kuat tunas ampun dosa salah ele
sak bersifat mesak-mesak. Ina ama ingat gama siksa era api neraka sinonde ini pedang angkat tangis manusia tersiksa marah angkat hewan sandek mau bekakanan. Bapak Ibu, demikian sebagai renungan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Bupati yang menghadirkan tiang untuk bersilaturahim di majelis yang berbahagia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.